Oke teman-teman, nah hari ini kita akan setup sebuah file server ya, atau bisa sering kita sebut sebagai NAS, Network Attached Storage. Nah, gitulah pokoknya bacanya ya. Oke, nah di sini saya menggunakan OS Debian ya, Debian 9. Kemudian aplikasi yang saya pakai pada Debian itu yaitu Samba. Nah, itu namanya Samba ya. Nama aplikasinya yaitu Samba. Oke, langsung aja kita buka command line putih ya. Nah, ini bisa dilihat putih. Sekarang kita ketikkan komennya yaitu apt-get install, kemudian Samba ya. Kita ketikkan Samba. Nanti komennya akan saya paste aja ya di deskripsi video. Kemudian Y. Nah, ini proses instalasi ya, kita tunggu proses instalasinya. Nah, kalau muncul seperti ini kemungkinan ada beberapa hal yang menyebabkan seperti ini ya. Jadi yang pertama, Debian kita udah jarang diupdate ya, makanya muncul usable to fit some archive. Nah, cara benerinnya seperti ini ya, fix missing ya. Oke, kemudian tunggu lagi ya, ditunggu. Nah, kalau sudah ya, jalankan kembali komen yang sebelumnya ya, apt-get install Samba, tekan Y. Nah, ini kita tunggu prosesnya lagi. Jadi proses ini tergantung internet teman-teman ya, internet server teman-teman. Kalau lancar ya pastinya lebih cepat, kalau lelet ya pastinya lebih lama. Ini ada pesan bunyi tintung ya. Gak usah hirauin bunyi itu. Nah, ini Samba server udah keinstall. Selanjutnya kita install aplikasi tambahannya yaitu Python. Kemudian sistem config Samba, sepertinya ini enggak ada. Nah, kita coba dulu aja. Ya, betul dugaan saya, karena versi Debiannya beda ya, tergantung Debian teman-teman. Ini versi Debian lama, jadi nggak ada sistem config Samba ya, kita config manual aja nanti ya. Sebenarnya kalau pakai ini teman-teman bisa konfigurasi secara auto ya, jadi kita manualkan aja. Nah, kemudian Y, tunggu proses lagi.
Nah, ini udah selesai ya, Samba pada server kita udah keinstall. Kemudian kita lanjut konfigurasi ya. Sini saya copy dulu konfigurasi Samba defaultnya ya, saya backup, jadi kalau ada apa-apa nanti bisa dipakai ulang ya. Nah, ini saya copy itu komennya, nanti komennya saya taruh di deskripsi. Kemudian saya edit file smb.conf. Kemudian nah, ini kita konfigurasi, cari kata workgroup ya, dengan tekan Ctrl W seperti tadi. Kemudian saya ganti nama server saya ya, server file ya, terserah teman-teman sih mau ganti apa namanya. Ini contoh aja, saya ingin ganti server file. Kemudian saya cari lagi anonim. Nah, ini anonim nggak ketemu ya. Kita konfigurasi ke baris paling bawah aja ya, jadi manual aja lah semuanya konfigurasinya. Nah, yang perlu dikonfigurasi, kita harus menambahkan satu baris perintah ya, perintah pada file ini. Nah, tentunya arahin baris paling bawah ya, dengan menekan tombol Pack N. Kemudian sebentar ya, saya copy dulu. Nah, ini dia. Nah, silakan dikonfigurasi sesuai dengan yang saya punya ya. Kemudian kita save. Cara save nya Ctrl X Y enter ya, untuk save nge-save komen dari nano ya. Kemudian kita restart menggunakan komen etc init d samba restart ya, seperti yang ditampilkan ini. Kemudian kita buat folder menggunakan komen mkdir samba. Nah, ini kayaknya oke, sebentar. Nah, ini komennya ada yang salah, jadi kita buat foldernya harus satu-satu ya. Samba dulu, kemudian kita cengdir ke samba. Nah, sekarang kita buat folder lagi aninomus. Nah, ini dia folder aninomus. Nah, langkah selanjutnya kita coba tes ya menggunakan ekspor, langsung tembak IP aja ya. Nah, itu IP saya 200. Nah, ini ada folder. Nah, kalau kita klik muncul login ya. Kenapa muncul login? Padahal kita maunya tanpa password ya. Nah, ini saya masukin ID admin pun nggak mau. Nah, kita akan coba konfigurasi kenapa itu muncul sebuah login ya. Jadi kita nanti akan buat caranya agar tidak login. Kita cek lagi file sambanya. Kita buka lagi ya file smb.conf dan arahkan di baris paling bawah seperti tadi ya. Nah, ini oh ya, saya lupa menambahkan public ya. Nah, saya tambahkan komen public. Nah, jadi folder aninomus ini nanti bisa diakses semua orang tanpa harus login. Kita save, kemudian kita restart sambanya ya. Oke, kita restart. Setelah itu ya tentunya kita akan coba lagi menggunakan explore. Kita refresh aja. Nah, itu jika kita klik sudah oke ya. Kita coba buat teks. Nah, masih denied. Kenapa denied? Itu karena permission foldernya belum kita atur. Nah, cara ngaturnya ya kita harus berikan permission atau izin ke folder yang sudah kita buat tadi. Nah, masih ingat nama foldernya yaitu samba ya, samba. Kemudian yang kedua yaitu aninomus. Jadi harus kita berikan hak aksesnya. Kalau nggak diberikan ya tentunya nggak bisa. Nah, kita tambahkan teks. Nah, itu berhasil ya. Tambahkan folder juga berhasil. Wah, ini kok banyak foldernya. Sepertinya harus di restart ya. Nanti kita akan restart servernya. Nah, intinya ini udah berhasil mengisi file, mengisi folder, mengisi file ya.
Jadi file apapun nanti bisa teman-teman masukkan ke sini. Nah, sekarang kita coba masukin file besar ya, ukurannya ya lumayan lah, 400 MB ya. Kita akses servernya. Jadi saya ngaksesnya langsung tembak IP ya. Oh, ini salah IP. 5 ya, bukan 50. Ini IP kok server saya. Kemudian paste. Nah, ini berhasil copy ya, kecepatannya 1 GB alias 100 MB per detik. Nah, jadi ini saya coba copy lagi. Nah, ini turun. Nah, turun speed ini tergantung performa server teman-teman sih, dan performa routernya ya. Ini kayaknya ada bottleneck, jadi turun. Sebenarnya speednya itu 1 GB ya, alias nah ini dia 100 MB. Jadi tadi itu mungkin ada kerja server yang berat, maka speednya turun. Nah, sekarang kita coba map network. Apa itu map network? Jadi folder yang saya sharing tadi saya coba jadiin sebuah harddisk ya, seperti harddisk gitu. Jadi ini caranya, kita map network, kasih IP-nya, kemudian nama foldernya. Nah, sebentar, saya lupa nama foldernya. Saya coba akses saja, nanti tinggal copy paste ya. Kita klik, nah ini copy paste, kita copy dulu, kemudian kita map network. Nah, copy paste aja ya, kemudian finish. Oke, bisa dilihat itu ada tambahan grep Z ya. Jadi agar memudahkan kita mengaksesnya seperti kita mengakses harddisk, jadi nggak perlu ketik-ketik IP lagi. Nah, ini saya ingin melihat resource di server waktu saya copy file ya. Ini saya lagi ngopi filenya. Nah, resource yang terpakai hanya beberapa persen aja ya, kecil ya, berarti turun speed tadi itu bermasalah di router saya mungkin ya, nantilah saya cek. Yang penting ini udah oke. Nah, ini resource-nya nggak terlalu besar ya, jadi lumayan lah untuk file server ya. Nah, yang penting komputer teman-teman terkoneksi dengan jaringan server teman-teman ya, tentunya bisa mengakses filenya dengan cara tembak IP tadi ya. Istilahnya tembak IP. Oke, yang kedua ini saya mau coba berpassword ya. Tadi kan nggak berpassword foldernya ya. Sekarang kita buat grup, nama grup ya, nama user ya maksudnya. Kita buat grup dulu, tetapi kita buat grup namanya project aja ya, project file. Oke, project file, nama grupnya sudah dibuat. Kemudian kita buat user. Nah, usernya yang namanya saya sendiri Ilvan, kemudian saya masukkan user tersebut ke grup project file dengan komen G ya, strip G itu. Kemudian kita buat samba passwordnya, kita ketikkan passwordnya. Di waktu ngetikin password nggak kelihatan ya. Nah, itu udah oke. Nah, sekarang lanjut buat folder project file ya, di folder Samba tadi ya. Jadi di dalam folder Samba ada folder lagi project file. Nah, kemudian kita ubah hak aksesnya ya, sama seperti tadi, tetapi ini hak akses hanya untuk user ya.
user yang sudah terdaftar, jadi nggak semua orang bisa mengaksesnya. Caranya yaitu ya chmod, kemudian conroot, kemudian project file, ini nama grupnya tadi ya, jadi hanya bisa diakses oleh user yang berada di grup project file gitu ya. Jadi folder ini jangan salah ya, folder ini namanya sama ya, project file, tapi berbeda, bisa dibedakan maksudnya. Nah sekarang kita edit SMB konfigurasinya, saya tambahkan folder. Oke, bentar. Nama foldernya yaitu project ya, nama foldernya project, pathnya sesuaikan ya, nama Samba, kemudian project file, folder yang udah saya buat tadi ya, browsable pastinya yes, kemudian readable, oke, readable juga yes, diizinkan ya untuk mengisi, read bukan mengisi. Kemudian read only nya kita no kan, karena kita izinkan menulis juga ya, tidak hanya membaca. Read kan membaca ya. Kemudian valid user kita validkan ke project file alias ke grup, ke user yang berada di grup project file gitu maksudnya. Oke, kemudian saya cek dulu apa yang kurang ya. Enggak ada ya, kita save. Oke, selanjutnya kita coba restart dulu ya. Kita restart dulu Sambanya. Jadi setiap kali konfigurasi kita harus merestart Samba alias aplikasinya. Kita coba akses IP-nya /192.5.200. Oke, nah ini foldernya sudah kelihatan. Lalu kita klik, masukin password. Kok lama ya, gagal, something wrong. Oke, kita cari dulu, mungkin saya salah tulis password, saya tulis ulang ya, sudah update. Saya refresh, saya masukin lagi. Oke ya, masih gagal ya, kita cross check dulu. Ini saya cek konfigurasinya. Oh ini kurang S ya, users ya. Kita save, kita restart lagi, apakah berhasil ya? Salah tulis, bukan apa cek Samba. Kita tulis yuk, kemudian ya kita cek lagi. Ya masih gagal ya, error di mana ini ya? Oke, kita cari dulu. Masih gagal ya, ternyata masalahnya itu ada di Windows 10 nya. Kita harus mendiskonekkan dulu Anonymous ya, udah disconnect. Kemudian saya refresh, saya akses lagi. Nah kemudian kita akses, nah berhasil. Jadi masalahnya di Windows 10 ya, ini kalau ada dua network kita harus diskonekkan terlebih dahulu map networknya, kemudian kita konekkan ke folder sharing yang ada passwordnya baru bisa. Nah jadi masalahnya di Anonymous tadi belum saya diskonekkan. Kemudian saya tambah map network aja ya dulu, bentar. Di kanan map network. Ya saya lupa lagi foldernya ya. Kita kok main copy aja.
Nah, kita copy nama foldernya. Oh ya, ini ada nama user saya karena status tadi udah login ya, jadi ada muncul nama folder user, tapi itu nggak bisa diakses sih. Kita map network. Nah, ini udah muncul ya harddisknya, jadi mudah, caranya mudah ya. Kemudian Anonymous juga saya tambahkan juga aja lah. Finish. Nah, ini udah berhasil juga, jadi seperti harddisk ya. Nah, ini nggak bisa diakses karena ini folder home yang nggak diberikan hak akses ke file sharingnya. Nah, ini kita coba delete. Oke, berhasil. Ini juga delete, berhasil. Jadi sudah berhasil ya konfigurasi Samba tadi. Jadi sekarang ya terserah teman-teman mau menggunakannya untuk apa, untuk sharing di beberapa komputer atau ratusan komputer juga nggak masalah ya, yang penting servernya masih kuat dan jaringannya juga kuat. Nah, itu tadi cara sharing menggunakan Linux ya. Jadi yang bisa sharing itu tidak hanya Windows, Linux pun bisa sharing ya, cuma ya caranya agak susah sih, harus command line dan menggunakan Samba ya, aplikasi Samba bukan sambel. Kalau sambel itu kan pedas, ini Samba. Oke, mungkin videonya cukup ini sampai di sini aja ya. Kalau teman-teman bingung caranya ya teman-teman boleh tanyalah di komentar video saya nanti ya. Kemudian jangan lupa untuk like video ini, juga bantu saya share video ini ke sosial media kalian agar video ini juga bermanfaat bagi teman-teman yang lain yang mungkin yang belum tahu ya mengenai file sharing pada Linux. Jadi Linux itu bisa sharing, tentunya ya, tentu bisa. Dan yang bagi belum berlangganan YouTube saya, silakan klik tombol berlangganan dan aktifkan tombol lonceng. Jadi kalau ada video baru, ada updatean baru, teman-teman langsung tahu, jadi nggak ketinggalan info ya. Dan semoga dan ya tentunya saya usahakan video saya bermanfaat lah bagi teman-teman. Kita berbagi ilmu ya, jadi ilmu, jangan pelit ilmu, meskipun ilmu itu mahal, kita nggak boleh pelit ilmu. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya.